mungkin, Bapak Ibu sekalian sudah penasaran banget nggih, sebenarnya seperti apa teknisnya untuk memperoleh data hujan ini dengan menggunakan teknologi Google Earth Engine ini. Nah, mungkin, tanpa berlama-lama, langsung saja saya perkenalkan untuk pemateri yang kedua. Nah, yang kedua ini, bernama lengkap Muhammad Krisna Satria Gasa, SSI, MSc, MEC Dev. Nah, beliau ini merupakan staf pengajar di Lab Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, kami, teman-teman Lapedas biasa memanggil beliau ini sebagai Mas Gasa, karena beliau ini memang masih muda, Bapak Ibu. Nah, latar belakang pendidikan dari Mas Gasa ini, beliau menamatkan S1-nya di Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai Fakultas Geografi UGM dan mengambil lagi S2 di Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah, seperti itu. Di sini Mas Gasa sudah bersama kita, Bapak Ibu. Sapa terlebih dahulu nggih. Halo Mas Gasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Mas bisa dimulai sekarang, Mas. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Perkenankan saya untuk menyapa dulu Bapak dan Ibu yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah pernah bertemu dengan saya, ada yang belum. Jadi yang belum, salam kenal Bapak dan Ibu. Saya adalah Muhammad Krisna Satria Gasa, sering dipanggil dengan nama panggilan Gasa. Jadi sehari-hari saya adalah dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan saya termasuk dosen yang baru-baru saja masuk, baru hampir 3 tahun ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya cek dulu apakah suaranya terdengar dengan cukup jelas? Jelas. Jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke, terima kasih responnya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan segera saja menampilkan slide saya. Jelas. Oke. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu ya? Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin saya akan memberikan penjelasan dulu bahwa pertemuan kali ini itu bukan merupakan pelatihan, jadi tidak ada nanti tutorial step by step karena memang waktunya tidak cukup. Itu mungkin kami bisa akomodasi pada pertemuan yang lainnya. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mayang tadi, itu bahwa kami di Laboratorium Pengelolaan Das sedang menginisiasi menggunakan data dari Google Earth Engine karena ini belakangan ini kami temukan bahwa data ini cukup sangat membantu kami dalam penelitian-penelitian terkait data-data yang kerap kali bolong-bolong jika di stasiun hujan. Nah, jadi kami akan memberikan gambaran dan bagaimana data ini bisa digunakan dalam penelitian daerah aliran sungai. Oke. Oh ya, nanti kalau Bapak dan Ibu ingin berkontak saya lebih lanjut, bisa kontak di email yang tercantum pada slide ya. Nanti slide-nya juga akan kami bagikan. Kemudian bisa juga berkunjung ke YouTube saya. Kebetulan saya juga sering membuat tutorial-tutorial gitu. Oke, kita lanjut saja. Oke, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mbak Moderator. Ini nama saya, komplitnya. Kemudian saya terakhir menamatkan S2 di Geografi UGM dan juga di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya juga nggak tahu nih, apa kok saya ngambil ekonomi. Mungkin karena tertarik aja ya Pak dan Ibu ya. Dan selanjutnya saya berkarir di Fakultas Kehutanan UGM. Nah ini juga nyebrang lagi nih Bapak dan Ibu. Jadi saya sukanya nyebrang-nyebrang. Nggak apa-apa lah. Masih terkait
Nah, kemudian untuk research interest saya adalah pengelolaan daerah aliran sungai, sama seperti nama labnya, kemudian mitigasi bencana, kemudian GIS dan remote sensing, kemudian tentu saja konservasi sumber daya hutan, karena saya berada di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, kemudian yang terakhir adalah valuasi ekonomi sumber daya lingkungan. Jadi sejak S1 sampai S2 yang saya ulang-ulang itu, saya nulisnya tentang valuasi ekonomi sumber daya lingkungan. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa cek juga apa saja yang telah saya kerjakan dalam karir riset saya selama S1 sampai saat ini. Baik ya, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin quotes dulu untuk hari ini. Nah, ini ada Putin sedang minum teh. Jadi ini bahasa Rusia, Bapak dan Ibu. Uripmu mampir ngombe ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah hidup sangatlah singkat. Ibaratnya seperti mampir untuk minum. Jadi itu sangat tergantung dengan kita, Bapak dan Ibu. Apakah kita mau minum minuman sesuatu atau yang minuman yang lain. Nah, harapannya adalah kita meminum minuman yang bermanfaat bagi diri kita selama kita mampir di dunia ini. Nah, harapan kami juga adalah webinar ini adalah menjadi salah satu menu minuman yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Begitu. Oke, sebagai pengantar, saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir pada forum ini, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung ya, dalam forum webinar ini sangat interest terhadap pengelolaan das ataupun riset-riset terkait daerah aliran sungai. Dan juga mungkin riset-riset terkait dengan hujan. Salah satu atau keduanya lah. Nah, di dalam sebuah daerah aliran sungai itu banyak sekali fenomena yang terjadi. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Mayong. Mulai dari proses hujan itu sendiri, kemudian ada intersepsi, kemudian hingga air itu mengalir ke bawah hingga menyentuh permukaan tanah, ada infiltrasi, perkolasi, dan juga nanti sisanya menjadi runoff. Nah, ketika runoff nanti akan terakumulasi masuk ke dalam alur-alur sungai. Kita bisa melakukan pengukuran terhadapnya, pengukuran debit dan seterusnya untuk potensi air, kemudian debit andalan dan seterusnya untuk keperluan irigasi, pertanian dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga kajian-kajian yang terkait hujan itu adalah terkait dengan topik erosi. Jadi misalnya dari hujan kemudian menyentuh permukaan tanah, ada terjadi detachment, transportasi, deposisi dan seterusnya. Terus kemudian, nah setelah itu nanti proses transportasi dan deposisi nanti masuk ke daerah-daerah yang cenderung lebih rendah, masuk ke dalam danau, situ, embung dan seterusnya, bisa mengakibatkan masalah-masalah pendangkalan. Terus berikutnya ada lagi kajian-kajian tentang air tanah dan lengas tanah dan seterusnya. Nah, itu semua tidak akan bisa kita lakukan tanpa kita mengetahui data hujan itu. Jadi kalau data hujan itu tidak ada atau hujannya tidak pernah ada, maka proses-proses ini juga tidak akan pernah ada di muka bumi. Jadi hujan sangatlah penting, terutama dalam analisis di wilayah daerah aliran sungai. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita bisa peroleh data hujan? Tadi juga sudah disinggung di sesi pertama. Bisa melalui instansi-instansi yang melakukan pencatatan data hujan. Nah, kebetulan mungkin ini di forum ini juga ada ya, yang tergabung dalam instansi-instansi ini, baik BMKG, PUSDA tadi Bapak ada yang bertanya tadi dari Pak Andri Wahyudi kalau nggak salah. Kemudian dari pertanian, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan seterusnya juga membutuhkan data-data hujan. Kemudian juga ada yang data-data berbasis satelit yang dilakukan oleh LAPAN. Jadi sebenarnya banyak sekali instansi-instansi yang sudah melakukan pengukuran data hujan. Mungkin juga ada instansi lain yang belum saya cantumkan di sini. Kemudian, nah atau kita juga bisa, kalau misalnya dari instansi-instansi itu belum melakukan pengukuran di suatu lokasi, pada Bapak dan Ibu perlu data hujan di daerah situ, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa inisiatif untuk membeli satu perangkat alat pengukur hujan, bisa Umbro yang manual, tapi harus ada operatornya, ataupun yang automatic rainfall recorder atau raingauge yang sudah bisa merekam dengan otomatis. Jadi yang penting nanti ini dirawat saja. Karena kalau tidak dirawat bisa jadi kalau nggak hilang, dicuri orang, ya nanti dirusak sama satwa liar, atau baterainya habis, atau memorinya habis. Nah itu. Jadi memang harus ada
perawatan rutin. Terus, nah, tapi juga ada problem-problem terkait data-data yang sudah ada ini, existing ini, terkait dengan lokasi. Nah, tentunya instansi-instansi ini dan juga mungkin Bapak Ibu memasang alat itu tidak bisa di semua lokasi. Misalnya lokasi-lokasi yang sangat remote, sangat jauh. Jadi, kalaupun ada pemantauan, itu juga akan memakan waktu dan biaya yang sangat luar biasa kalau misalnya harus melakukan pemantauan per bulan kali untuk memastikan alatnya masih ada atau masih bisa operasional. Ataupun juga stasiun-stasiun yang dimiliki oleh instansi-instansi ini juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sampai akhirnya diputuskan untuk melakukan pembuatan stasiun di situ. Tidak mungkin di semua tempat dibuat stasiun karena memang ya pasti ada keterbatasan dari segi lahan, kemudian biaya, kemudian tenaga operasional dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa di semua tempat di Indonesia ini ada stasiun pengamat baik dari instansi maupun yang Bapak Ibu pasang secara mandiri. Kemudian problem kedua tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrudin dari Aceh tadi, bahwa kayak semacam misalnya dulu waktu terjadi masih belum tenang ya di Aceh, mungkin fokusnya untuk mengamati data hujan, tapi sekarang sudah mulai aman, kemudian bisa terfokus untuk mengamati data hujan. Nah, tapi data yang dulu itu bolong, terlanjur bolong, terus bagaimana mau dipasang stasiun hujan juga sudah lewat waktunya, kita tidak bisa meminjam mesin waktunya Doraemon, ataupun itu Pak Haji siapa itu yang film dulu waktu Ramadan itu ada mesin waktu, yang tidak bisa kita lakukan itu. Kemudian instansi-instansi juga saya kurang tahu apakah sudah ada di wilayah itu. Nah, kalau seperti itu berarti kita punya sebuah time frame yang hilang, yang kita tidak bisa lagi. Jadi sebuah aset yang paling berharga ini adalah waktu. Jadi ketika waktu sudah berlalu, meskipun kita punya banyak uang, kita tidak bisa membalikan waktu itu lagi. Jadi ada waktu yang hilang. Nah, ini tadi, jadi problem-problemnya. Jadi, kalaupun bisa kita perbaiki saat ini, itu ya saat ini ke depan, bukan saat ini ke belakang. Nah, jadi problem ketika kita butuh data series yang panjang. Nah, kemudian jika sama sekali tidak ada data hujan lagi, wah semakin repot lagi. Jadi analisis-analisis yang ini kita tidak bisa lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, untungnya pada waktu belakangan ini sebenarnya ini sudah cukup lama sih, tapi kebetulan kami, terutama saya, itu baru saja menemukan teknologi ini ketika mulai WFH kemarin. Jadi WFH itu selain musibah juga ada berkahnya, karena banyak sekali webinar, banyak sekali pelatihan, jadi bisa mengimprove kemampuan. Masuk ya ini salah satunya adalah Google Earth Engine ini. Ini kemarin saya ikuti salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh kebetulan alumni dari Fakultas Geografi juga. Kebetulan sangat menarik. Kemudian saya eksplor lebih lanjut, ada data hujan yang di situ yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian saya coba terus, kemudian sampai akhirnya saya memutuskan untuk oke, kita bisa sharing informasi ini kepada rekan-rekan yang lain, Bapak dan Ibu yang mungkin juga memiliki masalah yang sama dengan saya atau kami pada waktu sebelum kami mengenal Google Earth Engine. Nah, keunggulan dari Google Earth Engine, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Google itu sudah terkenal sekali, jadi kita cari apapun di Google itu ada. Hampir mungkin 90% kita cari sesuatu di Google, nanti ketemu misalnya resep masakan, atau lagu yang liriknya hem. Nah, gitu aja bisa ketemu. Apalagi data hujan yang sangat spesifik, misalnya TRMM, CIRIPS, dan seterusnya. Jadi, tidak perlu dilakukan lagi database dari Google. Nah, nanti kita akan belajar perdalam lagi apa saja database hujan yang ada dalam Google. Termasuk tadi ada beberapa pertanyaan tentang seberapa akurat, terus resolusi, dan seterusnya. Saya naikkan supaya nggak tutupin. Oke, terus kemudian keunggulan berikutnya adalah, nah mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba Google Earth Engine, ya itu dia tidak perlu ada aplikasi khusus. Mungkin bagi yang sudah tahu ya, kalau misalnya masuknya itu langsung saja melalui web browser, bisa menggunakan Chrome yang umumnya sekarang sudah ada di laptop, jadi baru beli pun sudah ada Chrome-nya, atau Mozilla juga bisa. Kalau Windows itu nanti bawaannya ada Internet Explorer,
atau sekarang yang baru itu Microsoft Edge. Jadi kalau updatean yang baru-baru ini mungkin sudah ada tidak lagi Internet Explorer, tapi adanya Microsoft Edge. Kalau yang pakai macOS juga jangan khawatir. Beberapa software SIG itu tidak bisa dijalankan di software macOS atau platform lainnya. Nah, kalau yang ini tidak masalah karena basisnya adalah browser. Jadi misalnya nanti dengan Safari atau apa gitu bisa. Jadi keunggulannya tidak perlu aplikasi khusus. Kecuali memang nanti Bapak dan Ibu pengen hasil dari keluarannya itu diolah lebih lanjut. Nah, itu perkara beda. Tapi kalau untuk Google Earth Engine-nya sendiri tidak ada aplikasi khusus. Hanya mengakses Google web browser saja. Terus berikutnya, nggak maju. Keunggulan berikutnya lagi adalah, nah ini tadi yang bolong ini tadi di sini menjadi problem. Di sini adalah menjadi salah satu keunggulannya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau cari data hujan di daerah remote sekalipun, misalnya di pinggir laut yang aksesnya susah, misalnya ada tebingnya sangat terjal dan lain-lain, kemudian di tengah hutan ataupun di puncak gunung atau daerah yang tidak punya akses, itu tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak terpancang pada keberadaan stasiun hujan. Meskipun nanti kita perlu pertimbangan juga stasiun hujan terdekat untuk kegiatan koreksi data. Tuh, jadi meskipun daerah yang kita lakukan pengukuran itu sebenarnya tidak perlu ada stasiun hujan, tapi alangkah baiknya jika ada stasiun yang cukup dekat sehingga kita bisa melakukan koreksi sebenarnya ini data aktualnya berapa. Kemudian terkait dengan waktu Bapak dan Ibu. Nah, waktu ini yang tadi aset yang sangat berharga tadi. Selain harta yang berharga adalah keluarga, tapi juga harta yang berharga adalah waktu. Nah, jadi waktu ini kita bisa mundur sampai data maksimumnya setiap jenis satelit hujan. Jadi ada yang sampai tahun 80, ada yang cuma tahun 90, 2000, dan seterusnya. Nanti kita lihat satu-satu. Jadi, kalaupun tadi ada daerah-daerah yang tahun 80-an belum ada stasiun hujannya, kita bisa tambah dengan data-data dari satelit ini. Meskipun memang ada distorsi yang cukup perlu kita pertimbangkan. Tapi daripada bolong sama sekali, kita tidak bisa melakukan kegiatan riset, mending kita gunakan data yang bisa kita upayakan, kemudian kita perhalus semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, tapi Bapak dan Ibu, tetap saja mau teknologi seperti apapun, secanggih apapun, itu tetap ada kekurangannya yang perlu kita maklumi atau perlu kita kompensasi bagaimana caranya supaya kekurangan-kekurangan yang ada itu ya kita bisa minimalisir sehingga kita memperoleh hal-hal yang positif yang dimiliki oleh Google Earth Engine ini. Kekurangan pertama adalah Bapak dan Ibu wajib terkoneksi dengan internet. Nah, karena ini semua mohon maaf, host bisa kondisikan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa minta bantuan untuk di. Oke, terima kasih. Sampai mana tadi ya? Oh ya, karena semua proses itu dilakukan secara cloud, jadi ini sudah menggunakan teknologi cloud computing sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Jadi kita tergantung dengan internet sekarang. Jika Bapak dan Ibu misalnya kajiannya di tengah hutan, itu tetap mengerjakannya kalau bisa di kota saja, jangan di tengah hutan itu, karena di tengah hutan tidak ada akses, atau di puncak gunung tidak ada akses, kecuali memang sudah pasang alat. Nah itu, jadi salah satu yang perlu kita antisipasi adalah koneksi internet. Apakah berat? Sebenarnya tidak juga, tergantung nanti data yang akan kita gunakan. Semakin banyak data yang kita request, ya semakin berat. Semakin luas wilayah yang kita request, ya semakin berat. Tapi kalau kita bisa manage, itu relatif ringan. Berikutnya adalah, nah ini, coding. Nah,
Sampai saya tuliskan 3 kali, karena memang ini jadi faktor yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kita perlu improve kemampuan untuk bisa melakukan coding dengan baik, memberikan perintah yang benar pada Google Earth Engine supaya outputnya sesuai yang kita harapkan. Nah itu. Jadi memang ini saya tulis 3 kali karena memang ini berat. Tapi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu, nanti berat, wah susah ini. Ya sudah mundur saja. Nah, jangan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tadi bisa kita antisipasi agar kita bisa mendapatkan nilai positif dari Google Earth Engine ini. Karena bagaimanapun kita perlu mendapatkan data dengan waktu yang panjang dan juga daerah-daerah yang mungkin belum ada pencatatan data hujannya. Tuh. Oke, berikutnya saya akan mulai pada memperkenalkan Bapak dan Ibu bagi yang belum pernah ya. Ini adalah tampilan awal dari Google Earth Engine. Jadi nanti kalau setelah webinar ini Bapak dan Ibu kok rasanya pengen nih perkenalan lebih lanjut tentang dengan Google Earth Engine, Bapak dan Ibu bisa akses ke link ini, earthengine.google.com. Nanti tinggal dibuka saja di browser, tinggal diketikkan di sini. Bahkan misalnya Bapak dan Ibu ketikkan Earth Engine gitu saja, nanti di Google sudah bisa mencari. Ya, dia kan temannya. Jadi dia adalah anak buahnya Google, child fruit. Jadinya nanti pasti dia langsung mengarahkan ke Earth Engine-nya ini. Nah, nanti kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan sama sekali, nanti sign up dulu saja. Karena untuk bisa mulai coding itu harus sign up dulu. Terus saran saya kalau bisa pakai akun Gmail saja. Karena kalau dengan akun email yang lainnya nanti ada kesulitan saat exporting data, karena exporting datanya nanti ke Google Drive. Gitu Bapak dan Ibu. Terus, nanti fitur utamanya adalah overview di sini. Nanti di platform ini Bapak dan Ibu kalau sudah mengakses ini nanti ada menemukan beberapa fitur ini, overview, code editor, explorer, dan documentation. Nah, kan saya singgung sedikit. Saya singgung tipis-tipis. Nah, ini adalah bagian dari Explorer. Di Explorer ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menggali lebih lanjut. Sebenarnya datanya di Google Earth Engine ini sekaya apa sih? Nanti bisa diketikkan di sini, misalnya TRMM. Atau yang lain, misalnya Bapak dan Ibu tertarik ke penutup lahan. Nanti bisa ketik Landsat atau Sentinel, itu juga ada. Terus ada yang tertarik tentang elevasi, bisa ketik DEM SRTM, dan seterusnya. Kalau Demnas, saya rasa belum ada di sini. Mungkin harus diakses ke situsnya BIG secara langsung. Jadi yang ada di sini DEM SRTM. Dan juga data-data lain, misalnya MODIS untuk memantau kebakaran hutan, dan lain-lain. Nanti bisa Bapak Ibu explore di bagian Explorer. Nih. Jadi di menu tadi yang bagian Explorer. Nih, yang Explorer ini. Terus, nah, karena interest kita dalam webinar ini adalah hujan, kita fokuskan dulu aja ke hujan. Misalnya kita ketik TRMM, nanti akan muncul beberapa data, baik TRMM itu sendiri, yang ini TRMM, ada 2 jenis, dan juga teman-temannya TRMM. Jadi meskipun kita nggak minta, itu dikasih sama Google juga data-data yang berkaitan dengan data yang kita minta, GSMAP, GPM. Tuh, jadi Google ini sangat baik hati. Jadi kita cuma minta TRMM saja, tapi dikasih teman-temannya juga. Nah, TRMM ini ada 2 jenis, ada yang 3 jaman, 3 jaman, jadi setiap 3 jam, bukan setiap 3 jaman. Kemudian ada yang bulanan. Nah, mana yang lebih baik? Tidak ada. Ya, tergantung keperluan Bapak dan Ibu. Kalau ini yang dibutuhkan, dipakai ini yang lebih baik. Kalau ini yang dibutuhkan, maka ini yang lebih baik. Jadi tidak ada yang lebih baik yang mana. Ataupun juga data-data ini tadi. Tergantung kebutuhan semuanya. Misalnya kita explore lebih lanjut tentang yang TRMM 3B42. Itu yang intervalnya per 3 jam. Nah, nanti di sini, di Explore ini masing-masing kalau nanti Bapak Ibu klik di link tadi, ini ada penjelasannya. Ini sebenarnya TRMM itu apa? Kalau bagi yang belum familiar dengan data hujan satelit, misalnya belum kenal ini apa kok, kenapa kok disingkat TRMM? Nah, nanti bisa dianukan di sini. Kemudian dia itu miliknya siapa, dan seterusnya. Terus yang penting di bagian ini adalah, nih Bapak dan Ibu, resolusi.
Resolusi itu jadi gini gambarannya, bagi yang belum pernah bersinggungan dengan data remote sensing. Bagi yang sudah mungkin sangat familiar apa itu resolusi. Jadi data hujan ini merupakan data raster. Dalam sistem informasi geografis itu ada dua jenis data vektor, dan data raster. Nah, ini adalah termasuk yang data raster ini. Data raster itu tersusun atas piksel-piksel, sama persis seperti kalau Bapak Ibu melakukan membuat foto di HP, itu kalau di zoom sampai mentok itu nanti kelihatan kotak-kotaknya. Nah, itu adalah piksel. Sama seperti data hujan ini juga merupakan data raster yang disusun atas piksel-piksel. Nah, satu piksel ini ukurannya 0,25 arc degree. Itu kalau nggak salah, saya baca-baca itu sekitaran 27 kilo kalau nggak salah. Jadi satu kotak itu 27 kilo kali 27 kilo. Nah, itu besar sekali Bapak dan Ibu. Nanti saya ilustrasikan sebesar apa 27 km persegi kalau di dunia nyata. Tuh. Nah, nanti satelit-satelit lain itu punya resolusi yang berbeda-beda. Kemudian cadence ini interval waktu pencatatan atau interval. Ya. Jadi ini interval waktunya pencatatannya setiap 3 jam. Nah, nanti data hujan yang lain ada yang per bulan, ada yang harian, ada yang per 1 jaman, ada yang 30 menit, beda-beda Bapak dan Ibu. Terus saya loncat ke sini dulu. Ini ada ketersediaan. Nah, ini dia. Ini tadi yang masalah data yang paling berharga tadi Bapak dan Ibu. Waktu. Nah, ini kalau yang TRMM ini itu kita bisa akses mulai 98. 1 Januari 98 sampai wah ini belum tanggalnya sudah main ya Bapak dan Ibu ya. Desember 31 belum sampai kita, tapi datanya sudah ada. Enggak, ini maksudnya data saat ini. Saat ini sepertinya sudah ada. Nanti bisa dicek juga apakah data hari kemarin sudah bisa diakses. Kalau umumnya saya batasi sampai 2019. Karena saya yakin betul 2019 sudah lewat. Jadi misalnya tanggal 1 Januari 98 sampai 31 Desember 2019. Kalau sampai 2020 ini saya sementara belum pakai dulu. Entah kenapa saya belum merasa ini data ini komplit, jadinya biarkan datanya komplit dulu, baru nanti misalnya 2021 saya melakukan riset lagi, saya baru pakai. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat hujan di bulan Januari lalu, saat tahun baru Jakarta kebanjiran, nah itu hujannya gimana? Nah itu bisa dicek dengan data ini. Atau saat terjadi longsor-longsor di awal tahun, itu bisa juga dicek di data-data yang tersedia ini. Terus apa lagi ya? Nah, berikutnya ini. Berikutnya, ini adalah snippet Bapak dan Ibu. Jadi, kalau di dalam codingnya itu nanti kita perlu memanggil. Nah, kayak semacam kita manggil teman kita. Namanya siapa itu? Kalau dipanggil, hey, 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 itu bisa jadi yang nengok malah orang lain. Kalau kita panggil namanya, misalnya saya dipanggil, Mas Gasa. Nah, gitu saya nengok karena itu nama saya. Nah, sama seperti satelit hujan ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita panggil TRMM 3B42, langsung dia yang datang. Kalau kita salah manggil, nanti bisa yang datang data yang lain. Jadi ini adalah snippet. Jadi nanti dia yang dipanggil di dalam kode. Nanti akan saya tunjukkan kodenya seperti apa. Apalagi ya? Oh ya ini. Kemudian berikutnya adalah bagian dari bench Bapak dan Ibu. Bench ini adalah informasi-informasi apa saja yang dimiliki oleh si satelit hujan itu. Kalau TRMM itu ada beberapa, nanti ini mungkin di bawahnya masih ada, tapi saya nggak bisa scroll karena ini JPEG. Ini yang kita gunakan adalah precipitation. Jadi nanti setelah kita panggil si namanya, kita sebutkan sifatnya atau data yang kita butuhkan dari satelit ini. Kalau kita panggil TRMM 3B42, kita panggil juga precipitation-nya. Jadi TRMM 32 precipitation. Nah, nanti caranya mendeklarasikan codingnya seperti apa nanti saya sampaikan di bagian berikutnya. Baik, itu Bapak dan Ibu, masalah Explorer. Jadi ini adalah bagian yang penting
untuk Bapak Ibu explore sebelum masuk ke bagian kode. Jadi Bapak dan Ibu perlu mengenali dulu datanya. Jadi jangan sampai merequest data TRMM yang 3B42 tahun 90. Nah itu nggak ada, nggak bakal bisa diberikan oleh Google. Nanti malah jadi error karena dia tersedia datanya mulai 98. Ya. Nah, oke. Berikutnya adalah bagian utama. Ini adalah intinya inti atau core of the core kalau katanya Pak Dul. Nah, di bagian intinya ini itu adalah bagian code.google.engine.google.com. Di bagian code ini itu adalah di tampilan di mana Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya itu melakukan coding untuk memerintah si Google Earth Engine ini untuk melakukan sesuatu. Nah, ada 4 bagian utama dari code Google Earth Engine ini. Bagian pertama adalah bagian jendela SCA. Sebenarnya ini saya nggak tahu apakah Google ngasih nama SCA atau enggak. Ini yang ngasih singkatan saya sendiri sih. Karena ini isinya adalah ada feedback. Oke. Ada di sini adalah script, doc, dan aset. Jadi supaya gampang nyebutnya saya panggil jendela SCA aja. Nah, di bagian jendela SCA ini, script itu gunanya untuk menyimpan kode-kode yang Bapak Ibu sudah ketikkan nanti di sini. Terus nanti save. Save ini. Klik. Nah, nanti kalau sudah klik save, nanti dia akan loading sejenak untuk menyimpan script yang ada di sini, kemudian nanti masuk ke bagian script. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti misalnya jeda mengerjakan ya, misalnya pagi buat script, nanti jeda dulu ada kerjaan lain, malam ngerjakan lagi, itu tidak perlu ngetik ulang. Nanti tinggal panggil saja script yang sudah di-save. Atau misalnya mungkin ini project awal tahun, kemudian skip dulu, pertengahan tahun baru main lagi. Nah, itu nanti masih tersimpan selama akunnya masih ada. Tuh, jadi nanti di bagian script ini untuk menyimpan kode-kode yang sudah Bapak Ibu ketikkan. Kemudian di bagian docs, itu nanti semacam katalog. Jadi perintah apa saja yang bisa kita berikan kepada Google Earth Engine itu untuk mengeksekusi suatu proses. Jadi nanti di docs itu bisa dilihat-lihat perintah apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian aset, itu nanti misalnya kita pengen upload SHP. Jadi kita misalnya tampilan petanya ini Balikpapan. Nah, kita pengen kota Balikpapan saja. Kita nggak pengen data-data sekitarnya. Nah, itu bisa kita filter pakai SHP. Nanti bisa kita upload di dalam aset. Jadi kita semacam punya katalog data yang itu tidak bisa diakses oleh orang lain, kecuali Bapak Ibu share. Umumnya ini cuma di katalog Bapak dan Ibu, di akunnya itu. Jadi misalnya punya banyak akun, kalau akun lainnya tidak di-share dari akun yang ada asetnya, itu juga nggak bisa mengakses. Gitu. Sama persis seperti Google Drive. Nah, kemudian bergerak ke bagian berikutnya. Ini adalah jendela kode dan script. Nah, nanti ngetiknya di sini. Ngetik atau copy-paste script juga bisa. Jadi nanti semuanya dilakukan di sini, di bagian kode script ini. Terus di bagian atasnya kode dan script itu, bantuannya moderator host. Oke, terima kasih. Kemudian di bagian jendela kode dan script itu, di atasnya ada beberapa tombol. Tombolnya itu ada save, mohon bantuannya host. Oke, saya lanjutkan supaya waktunya tidak terbuang. Save itu untuk menyimpan tadi, sudah saya jelaskan. Kemudian run, nah ini Bapak dan Ibu ketika sudah ngetik, kok nggak ada, kok tidak bergeming ya ini ya? Harusnya bagaimana? Ya kalau selamat Bapak dan Ibu tidak pencet run, dia tidak akan ngapa-ngapain. Jadi itu Google itu pintar-pintar tapi juga harus diperintah Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak punya inisiatif. Jadi pintar tapi tidak punya inisiatif Google ini. Jadi Bapak Ibu sudah ketik panjang, nggak jalan-jalan. Nah, dia harus dipaksa jalan, dia harus dipencet run dulu. Baru dia menjalankan apa yang Bapak Ibu perintah. Tuh. Kemudian
ada riset. Nah, riset ini adalah untuk kalau Bapak Ibu sudah ngetik di sini, kemudian sudah muncul petanya, tapi ada yang salah nih. Nah, Bapak Ibu riset dulu supaya petanya hilang, supaya tidak berat datanya. Atau nanti ada juga grafik di sini, nanti Bapak Ibu hilangkan dulu, itu pencet riset. Nah, nanti di bagian riset ini ada lagi panah ke bawah ini, itu clear script namanya. Jadi nanti kalau scriptnya sudah ada, tapi pengen dihapus secara cepat, pencet di sini ada clear script. Jadi ada riset, ada clear script. Itu Bapak dan Ibu untuk bagian jendela kode script. Terus berikutnya ada jendela ICT ya. Sini lagi-lagi saya buat nama sendiri, harus bacain ini kalau di Jawa istilahnya. Kasih nama harus dibancai. ICT itu adalah inspektor, konsul, dan task. Nah, di bagian ini itu nanti inspektor itu gunanya adalah untuk mengetahui informasi apa yang ada pada layar. Jadi misalnya Bapak Ibu klik di bagian sini. Nah, nanti di situ itu ada apa? Atau koordinat di sini. Kemudian zoom levelnya. Atau jika petanya sudah muncul, nanti nilai rasternya berapa, nilai pikselnya berapa, itu nanti bisa dimunculkan di inspektor ini. Tuh. Terus kemudian konsul. Konsul ini nanti gunanya adalah jika Bapak dan Ibu di sini memerintahkan untuk print. Jadi ada perintah print. Printnya nanti nggak keluar ke printer, tapi keluarnya ke bagian konsul. Jadi misalnya print print chart. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mendapatkan data hujannya dalam bentuk grafik. Nah, itu bisa print chart, nanti printnya masuk ke dalam konsul ini. Jadi grafiknya bisa muncul di sini, konsul ini. Terus berikutnya task. Nah, tadi Bapak dan Ibu misalnya melakukan exporting data. Jadi di sini perintahnya export to Google Drive. Nah, nanti akan masuk di task. Tasknya nanti berwarna oranye. Nanti masuk ke sini ada perintah apakah di run atau tidak. Jadi seperti tadi. Jadi dia harus diperintah run atau tidak, meskipun skripnya sudah ada. Juga nanti bagian import data save file, nanti juga masuknya di bagian task ini. Jadi nanti apakah jadi diimport atau tidak, dia akan masuk di sini. Itu Bapak dan Ibu. Nah, bagian terakhir, ini adalah bagian tampilan peta. Di bagian tampilan peta ini nanti muncul peta yang Bapak Ibu perintahkan untuk tampil di sini. Jadi kalau yang dipanggil peta hujan untuk tahun sekian, untuk wilayah sekian, nanti akan muncul di sini. Begitu. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian script. Jadi supaya tidak terlalu membingungkan Bapak dan Ibu yang baru mulai berkenalan dengan Google Earth Engine ini, saya perkenalkan script yang relatif singkat dulu. Nah, jadi bagi yang sudah biasa dengan bahasa pemrograman mungkin sudah kenal ini script yang termasuk bahasa apa. Kalau nggak salah JavaScript kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu. Saya bukan programmer, jadi basic saya memang bukan programmer. Jadi saya tidak terlalu banyak tahu tentang bahasa pemrograman. Mungkin Bapak Ibu yang sering melakukan pemrograman bisa tulis di kolom chat mungkin ya. Ini termasuk bahasa apa? Kan ada banyak, ada bahasa C, bahasa C#, bahasa PHP MySQL dan seterusnya. Nggak apa saya. Nah, oke, kembali ke bahasanya si Google Earth Engine tadi. Jadi ini adalah gambaran umum kalau kita mau memanggil data hujan. Jadi ini saya buat jadi 2 blok Bapak dan Ibu. Ini saya batasin sama garis putus-putus ini supaya memudahkan kita untuk melihat ini bagian mana sama bagian mana. Sebenarnya ini nggak wajib. Jadi Bapak Ibu mau tuliskan ini secara langsung panjang ke bawah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi belajar itu saya kebetulan saya juga masih belajar. Jadinya ini lebih nyaman saja. Jadi saya mau mengedit blok yang ini. Nah, oke, saya akan jelaskan masing-masing blok dulu. Jadi ini cuma ada 2 blok, tapi ini sudah bisa operasional. Blok pertama adalah blok kita memanggil data hujannya. Jadi di bagian Explorer ya, Bapak dan Ibu, saya sudah menyinggung mengenai nama dari satelit hujan. Nah, di sini kita menggunakan contoh TRMM. Tapi meskipun ini gambarnya chip sih. Wah, ini keliru nih Bapak dan Ibu. Saya. Ini mungkin ini bukan TRMM tapi CHIRPS.
Jadi nanti ganti ini, chirps ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu aja daripada bingung. Oke, bagian pertama adalah kita memanggil data hujannya. Data hujan yang dipanggil di sini adalah TRMM. Nah, TRMM ini itu kita manggilnya di sini nanti Bapak dan Ibu. Nanti TRMM yang 32B tadi itu dimasukkan di sini, nama TRMM ini. Atau jika Bapak Ibu manggilnya chirps, maka nanti bisa juga dimasukkan di sini namanya. Nah, untuk memanggilnya itu perlu ada ini, ee.imageCollection dalam kurung petik, kemudian namanya, petik, tutup, kurung tutup. Kemudian, data-data yang ada dalam Google Earth Engine itu perlu dideklarasikan dulu namanya. Jadi, perlu disebutkan nama variabelnya. Jadi, di depan ini pasti ada var. var, IRMMM, itu nanti adalah data ini. Jadi, kita perlu memperkenalkan sesuatu ke Google Earth Engine. TRMMM adalah ini. Nah, kemudian setelah itu kita panggil propertiesnya Bapak dan Ibu. Jadi kan saya bilang di bagian bench ya, ada propertiesnya. Select precipitation. Kalau nanti Bapak dan Ibu perlu data yang lain, misalnya nanti di satelit itu ada data suhu, misalnya select temperatur atau yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Explorer tadi. Jadi jangan membuat ini sendiri, tapi sesuaikan dengan yang dimiliki oleh satelit. Terus ini adalah filter date-nya. Filter date-nya adalah untuk memotong datanya itu mau ditampilkan kapan sampai kapan. Ini adalah start, ini adalah end. Tuh, jadi kita di script ini, contoh script ini, itu hanya menggunakan data pada tahun 2019 saja, mulai Januari sampai Desember. Waktunya masih cukup ya? Oke. Kemudian, nah berikutnya adalah bagian kedua, Bapak dan Ibu. Nah, bagian kedua ini, jadi setelah Bapak Ibu panggil datanya, Bapak Ibu perlu perintahkan untuk muncul. Nah, ini adalah bagian untuk memunculkan data itu. Untuk memunculkan data itu, kita sebutkan dulu variabelnya. Variabel hujan tahunan, nah terus baru hujannya. Nah, ini keliru nih Bapak dan Ibu. Ini harusnya kalau enggak ini yang diganti, ini yang diganti. Kalau misalnya ikut yang atas, ini harusnya TRMM. Karena namanya sudah kita sebutkan tadi TRMM. Kalau nanti script ini dimasukkan, insya Allah error. Karena keliru. Nah, ini TRMM. Maafkan kekeliruan saya Bapak dan Ibu, kurang teliti. Nah, TRMM. Jadi kita harus sama dengan yang ini tadi. Tuh, jadi harus sama persis. Jika nulisnya besar semua hurufnya, itu juga harus besar semua. Tidak boleh ada spasi dan seterusnya. Samakan persis dengan ini. Nah, ini kita kasih nama hujan tahunan. Nah, kemudian di bagian berikutnya, kita kasih nama variabel lagi. Ini untuk visualisasinya, Bapak dan Ibu. Minimum, maksimum itu adalah untuk melakukan stretching data. Jadi, data minimum yang bisa tampil itu berapa, data maksimum yang bisa tampil itu berapa. Nah, ini perlu diubah sesuai dengan kondisi wilayah kajian. Jadi, adalah contoh saja ini di wilayah Indonesia ini, itu kita kemarin temukan nilai ini yang ideal untuk menampilkan datanya. Nah, nanti suatu kala misalnya Bapak dan Ibu menemukan kok munculnya kuning semua ya, kayak ini yang di Australia ini kok munculnya kuning semua, berarti datanya ada perbedaan. Perlu dilakukan visualisasi ulang di bagian ininya. Kemudian palet. Nah, palet ini menentukan gradasi warnanya. Jadi seperti yang bisa dilihat di peta, itu ada yellow, ada green, ada cyan, ada blue. Nah, ini boleh diubah-ubah Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu pengennya 3 warna aja. Jadi ada 3 kelas saja, itu juga bisa. Terus nama dari warnanya itu juga bisa bahasa manusia gini, bahasa Inggris. Misalnya nanti bisa yellow, green, cyan, blue, red, kemudian apalagi ya, black mungkin, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan juga bisa digunakan bahasa mesin Bapak dan Ibu. Jadi format hex.
Jadi ada yang F 6 kali, atau kombinasi O, F, itu juga bisa dimasukkan. Tapi kan kalau yang ini, mungkin kalau kita orang awam, ini warna apa nggak tahu saya. Meskipun nanti di Google itu juga ada. Jadi ada, kalau Bapak dan Ibu search nanti, apa ya, color picker gitu, nanti biasanya dia bisa memunculkan warna CMYK, RGB, atau hex, dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan. Tuh, jadi bisa kita ubah ininya, bisa kita ubah ininya. Ini gunanya adalah untuk visualisasi saja. Kemudian, nah ini fitur yang bagian paling penting adalah add layer. Oh ya Bapak Ibu, kalau ada suara anak-anak lari-lari itu di luar rumah, saya tidak bisa kontrol. Kemudian ada map add layer, ini adalah untuk memanggil data hujan yang kita sudah sebut tadi ke dalam peta. Jadi kita tambahkan layer berupa hujan tahunan. Ini adalah data yang ini Bapak dan Ibu. Jadi nama ini kita sebut kembali. Jadi jangan sampai ada kesalahan ketik, samakan persis. Kemudian visualisasinya kita menggunakan visualisasi yang sudah kita setting. Dan ini adalah nama nanti yang muncul di bagian layer. Begitu. Terus, nah, baik Bapak dan Ibu, nanti jika script ini, nanti mungkin saya koreksi dikit ya sebelum saya share, supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan script ini untuk belajar latihan. Belajar latihannya apa? Belajar untuk mencoba GEE. Nah, nanti script ini itu harapannya akan muncul data seperti yang ada pada gambar peta ini. Oke, kita akan tunjukkan peta ini secara lebih luas. Nah, dengan script itu tadi akan muncul citra hujan pada scope level dunia, Bapak dan Ibu. Mengapa demikian? Karena kita tidak melakukan filtering area. Jadi misalnya kita pengen ambil data untuk wilayah penelitian, misalnya daerah Sorong. Nah, kita ngapain butuh data sedunia ini, Bapak dan Ibu? Misalnya data Wuhan kan nggak perlu. Ngapain data Wuhan kita gunakan untuk data penelitian data Sorong atau data di Melbourne? Ini nggak perlu. Jadi kita nanti bisa juga melakukan filtering. Nah, kalau dengan script yang ini tadi, Bapak Ibu munculkan data sedunia. Oke, jadi ini adalah data distribusi jumlah hujan harian global tahun 2019. Harus minta tolong bantuannya ya. Oke, nah tapi dari sini, ini adalah satelit CHIRPS Bapak dan Ibu. Tadi bukan TRMM, tapi CHIRPS yang ini. Itu ada wilayah-wilayah yang kosong. Nah, ini di batch 1, kebetulan kita ini adalah batch 2 ya. Di batch 1 kemarin saya masih belum tahu kenapa kok kosong. Nah, peserta ada yang tahu ternyata. Nah, ini gunanya forum seperti ini adalah untuk sharing ilmu. Jadi, pembicaranya malah belum tahu, pesertanya ada yang tahu. Oh, ternyata CHIRPS itu adalah fokusnya untuk wilayah Afrika yang data hujannya masih kurang. Makanya dia fokuskan ke wilayah ekuator dan sekitarnya. Makanya data-data yang di wilayah lintang atas itu nggak ada datanya. Dan juga lintang bawah. Yang lintang tinggi nggak ada. Nah, itu. Jadi saya sekarang jadi tahu, oh, ternyata seperti itu. Setelah saya baca juga ternyata benar seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau dengan CHIRPS ini keterbatasannya adalah Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan penelitian misalnya di Finlandia atau di misalnya ada yang sekolah S3 di Inggris misalnya, itu jangan gunakan data ini, gunakan data lainnya. Tapi untungnya di Indonesia ini semuanya tercoverage secara utuh. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Rote itu tercover secara full. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan data ini. Itu ya. Mas Gesa? Ya. Iya, mau mengingatkan Mas waktunya kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Oh, oke. Coba saya sampaikan secara cepat ya, tapi mungkin bisa di-extend dikit karena materinya masih agak lumayan, biar nggak terputus nanti informasinya. Gitu ya. Oke, terima kasih diingatkan. Oke, mungkin kita lanjut ya, agak cepat aja karena sudah diingatkan moderator. Nah, tadi saya sudah sebutkan kepada Bapak Ibu kalau misalnya kita butuh datanya cuma misalnya daerah Riau saja, daerah Jogja saja, atau sangat sempit misalnya daerah Das Bengawan Solo saja, Bapak dan Ibu bisa potong itu data. Jadi tidak perlu semua ditampilkan. Caranya adalah dengan filtering area.
Nah, filtering area ini bisa menggunakan titik, kemudian area berupa rectangle, polygon, atau shape file. Nah, mungkin Bapak Ibu favoritnya akan ini, shape file ini, karena nggak perlu lagi definisikan batas. Tuh. Nah, untuk pendeklarasian filter ini nanti Bapak dan Ibu bisa kunjungi ke sini. Tapi ini sudah saya sarikan juga sih dalam slide ini. Jadi cara mendeklarasikan adalah seperti ini. Saya beri gambaran umum aja. Jadi kalau poin itu nanti gunanya biasanya kita gunakan untuk mengekstraksi data hujan kalau kita pengen datanya. Jadi kita pengen menghasilkan chartnya gitu. Jadi nanti kita ekspor sampai data itu bisa kita gunakan. Kita ekspor dalam CSV dan lain-lain. Itu biasanya kita pakai poin. Sebenarnya pakai rectangle juga bisa sih, tapi kan kita bingung. Ini sebenarnya data yang bagian mana dari sebuah das itu. Nah, daripada kita bingung, mending kita pakai poin. Jadi misalnya dalam satu das kita kasih beberapa titik. Nah, itu nanti misalnya, oh ini datanya dari titik sini, datanya dari titik ini. Kita niru seperti data stasiun hujan. Tuh, itu gunanya yang titik. Kemudian untuk yang rectangle sama polygon sampai shape file itu gunanya untuk menampilkan data hujan wilayah seperti yang ini tadi. Tuh, supaya kita lihat satu-satu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Contohnya, jadi kayak seperti ini maksud saya. Seperti ini misalnya kita tampilkan data pakai script yang awal tadi, tanpa filtering. Tanpa filtering itu data se-Indonesia, sedunia malah, dan juga sepulau Jawa itu muncul. Nah, Bapak dan Ibu ini sedang melakukan penelitian tentang hujan di Bengawan Solo. Jadi tidak perlu juga hujan di Citarum, hujan di Das Progo, nggak perlu. Jadinya perlunya hanya di wilayah ini saja. Nah, kita bisa gunakan SHP filter. Jadi kita bisa upload SHP-nya, kemudian dari SHP itu nanti bisa kita gunakan untuk memotong data hujannya. Jadi ini yang muncul hanya data Bengawan Solo saja. Itu gambarannya. Nah, ini yang titik tadi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa titik tadi gunanya adalah untuk mengambil data hujannya. Ini misalnya titiknya kita pasang sini Bapak dan Ibu. Di wilayah Kalimantan Timur. Nah, nanti ini kita perintahkan untuk mengekstraksi data ini mulai dari 2015 sampai 2019. Nih, ada di sini. Filter date-nya 2015 sampai 2019 untuk mengambil data hujan yang nanti disajikan dalam bentuk grafik. Grafiknya muncul di bagian konsol. Jadi ini nanti bisa ditampilkan dalam bentuk sesuai dengan intervalnya, misalnya harian ya hujan harian, jika nanti hujannya bulanan ya yang muncul bulanan, jika 1 jam ya munculnya 1 jam gitu. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, misalnya nanti pakai data yang 30 menitan, jangan filtering data sepanjang ini, nanti malah error. Jadi misalnya kalau datanya semakin rigid, intervalnya semakin padat ya, itu nanti Bapak dan Ibu misalnya hanya potong per tahun. Jadi nanti misalnya kajiannya 2015 sampai 2019, ya nanti mungkin dibuatnya per tahun saja. Jadi ekspornya per tahun. Jangan memaksakan langsung sekian tahun dipaksakan Google untuk bekerja sekaligus. Nanti malah tidak ada hasilnya karena error. Jadi kita perlu antisipasi itulah. Nah nanti ini dari sini itu bisa di-download. Jadi tidak cuma tampilannya bagus seperti GIS, gambarnya indah sekali, kita bisa olah lagi. Jadi ini ada semacam tombol ini ya Bapak dan Ibu ya, nanti diklik, nanti dia akan ke page berikutnya. Nah nanti akan muncul page berikutnya ini. Dari page ini nanti bisa Bapak dan Ibu download CSV, separated value, nanti bentuknya seperti ini, itu bisa dibuka di MS Excel, ataupun spreadsheet lainnya. Jadi nanti dia ada tanggal atau kalau jam ya mungkin ada keluar jamnya, saya lupa. Kayaknya nggak muncul jamnya apa ya. Jadi Bapak Ibu harus ngetik jamnya sendiri. Nanti pokoknya ada penyesuaiannya lah. Kemudian nanti tahunnya, kemudian ada hujannya. Nah ini perlu diwaspadai juga Bapak dan Ibu. Kalau misalnya regionnya pakai bahasa Indonesia, data yang muncul dari Google Earth itu komanya
desimalnya maksud saya itu titik, bukan pakai koma. Kalau kita di Indonesia kan pakai koma ya. Nah, itu nanti perlu ada semacam penyesuaiannya dulu, supaya data nanti tidak dibaca 6.000. Nanti Bapak Ibu kaget, ini hujan harian, hujannya 6.000 ya. Wah, pantas banjir, padahal salah pengolahannya. Nah, itu nanti. Jadi kita harus antisipasi supaya pengolahannya tidak salah, supaya nanti tidak misinterpretasi. Kok hujannya 6.000, ini ada hujannya 23.000. Ini hujan macam apa ini? Nah, itu nanti bisa keliru. Diolahnya keliru, nanti analisisnya juga keliru. Terus Bapak dan Ibu juga bisa download gambarnya saja. Jadi kalau pengen ini langsung ditampilkan ya, itu nanti bisa download SVG atau PNG. Kalau saya biasanya PNG sih. Kalau SVG itu seperti vektor kalau nggak salah. Jadi saya jarang gunakan. Terus, nah ini adalah data tahun 2015 sampai 2019. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu bisa lakukan perolehan data mulai 81 sampai 2020. Ini kalau satelit CHIRPS. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, 81 sampai 2020 itu udah berapa tahun? 30 ada ya sepertinya. Ya, betul. Lebih dari 30 tahun. Saya kelahiran 90 itu tahun ini sudah 30 kok. Jadinya ini lebih panjang lagi dari usia saya. Nah, selain data yang harian tadi, Bapak dan Ibu juga bisa minta Google Earth Engine untuk mengolah data sifatnya musiman atau seasonal record ya. Terima kasih Pak Helmi. Nah, di seasonality ini, nanti Bapak dan Ibu bisa minta Google Earth Engine untuk mengolah. Jadi kalau data dari tahun sekian sampai tahun sekian itu di rata-rata itu bentuknya gimana polanya, gitu. Sebenarnya juga bisa dilakukan secara manual, tapi ini kita perintah Google Earth Engine juga bisa. Jadi tinggal pilihan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, ini sepertinya waktunya agak molor nih. Gak apa-apa ya. Nah, bentar. Jangan buru-buru. Oke, saya akan sampaikan alur secara umum. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu coba dari PPT ini, ataupun nanti cari dari tempat lain, atau mungkin bisa juga kita fasilitasi untuk latihan prakteknya, itu nanti secara umum itu seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu mulai dulu dengan punya akun Gmail. Saya sarankan Gmail karena yaitu tadi, karena diekspor datanya itu dalam Google Drive. Jadi kalau misalnya kita pakai email Yahoo, kemudian nanti Google Drive, lah Google Drive-nya punya siapa? Nggak ada. Nah, daripada nanti jadi bingung sendiri, sebaiknya kita buat Google Gmail. Saya yakin Bapak dan Ibu yang punya HP Android mungkin juga punya Gmail, karena HP Android itu biasanya disinkronis ke Gmail. Kemudian yang kedua adalah, nah, Bapak dan Ibu sudah punya akun Gmail, tetap harus sign up ke Google Earth Engine. Jadi semacam ada persetujuan ke Google Earth Engine. Ini tidak lama kok. Yang pernah saya suruh untuk coba lakukan, misalnya dari panitia ini saya suruh belajar menggunakan ini, kebanyakan itu paling cuma nggak lebih dari 5 menit sudah di ACC oleh Google Earth Engine. Meskipun ada pernah teman saya kemarin mencoba sampai beberapa hari. Mungkin ya itu kasus-kasus yang khusus saja. Saya tidak tahu apa yang dipertimbangkan Google, tapi umumnya cepat. Nih, ke situs yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, waduh, udah 10.51. Gak apa ya Bapak dan Ibu, mohon maaf waktunya agak molor. Kemudian, kita masuk ke code.editor. Jadi nanti di code editor nanti, kita melakukan hampir 90% proses kita lakukan di sana. Kemudian, berikutnya adalah, nah kita mulai pusing Bapak dan Ibu. Nah ini sudah wajar. Bahkan saya pun juga ketika masuk code itu, wah ini mau ngapain saya? Mau ngerjain apa? Tapi nanti mungkin bagi yang sudah kalau kita belajar terus sudah mahir, nanti pusingnya nanti bisa dilompati Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu pusing lagi langsung coding. Tapi kalau kita masih belajar, wajarlah pusing. Studying itu kan dari kata ini ya Bapak dan Ibu ya. Dying. Nah, dalam belajar itu pasti ada menderitanya Bapak dan Ibu, karena ini ada bagian dying. Nah,
Jadi studying. Bercanda aja Bapak dan Ibu. Jadi memang harus ada perjuangan untuk mendapatkan sesuatu. Termasuk untuk bisa mengolah Google Earth Engine jika kita harus mengalami tahap pusing dulu, nanti pada akhirnya kita bisa. Nah, kemudian kalau sudah coding, seperti yang saya jelaskan tadi, Google Earth Engine itu tidak punya inisiatif harus Bapak Ibu perintah run. Tuh. Nah, itu adalah alur secara umum. Nah, sekarang kita adalah alur untuk perolehan data dan analisis hujannya. Kita pertama tentukan dulu satelit hujan apa yang kita gunakan. Jangan menggunakan Landsat karena tidak ada data hujannya. Jadi kita pilih salah satu di antara ini. Nah, sejauh ini saya baru menemukan 4 jenis ini, Bapak dan Ibu, untuk data hujan. Mungkin ada yang lainnya ya, tapi saya belum tahu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang pernah menggunakan data hujan yang lain di Google Earth Engine, selain ini mungkin bisa juga dituliskan di kolom chat, nanti supaya peserta lainnya juga mendapatkan sesuatu. Jadi bahkan saya juga mendapatkan sesuatu. Jadi oh ternyata ada data yang lain. Tapi sejauh ini saya baru menemukan 4 ini, TRMM, GSMAP, GPM, dan CIRPS. Nah, masing-masing data hujan tadi punya karakteristik masing-masing. Ini saya ambil dari bagian Explorer tadi. Itu CIRPS misalnya. CIRPS itu resolusinya 0,05. Kemudian TRMM itu 0,25, GSMAP dan GPM ini sama 0,1. Nah, itu nanti terkait dengan wilayah kajiannya. Kalau misalnya daerahnya besar, TRMM oke lah. Tapi kalau daerah yang terlalu kecil, nanti pakai TRMM cuma dapat 1 piksel. Ya bisa sih, tetap bisa keluar data hujannya. Tapi kalau petanya kayak ya hijau aja atau kuning aja gitu, nggak ada variasinya Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya daerah kecil mungkin bisa pakai yang CIRPS. Kemudian kalau kebutuhan hariannya, jadi ini adalah interval waktunya Bapak dan Ibu butuhnya yang apa. Misalnya per hari ya mungkin bisa menggunakan CIRPS yang daily. Per pentat yang 5 harian bisa gunakan yang CIRPS pentat dan seterusnya. Terus ini data availability-nya. Nah ini perlu juga dipahami karena jangan sampai kita request data yang di luar range-nya. Karena tidak akan bisa dilayani oleh Google Earth Engine. Oke, selanjutnya. Nah, tentukan rentang waktu, itu sesuaikan dengan data yang Bapak Ibu pilih. Sesuaikan dengan availability-nya. Terus, lokasinya. Bapak dan Ibu maunya di mana penelitiannya. Nah, nanti bisa dilakukan filtering tadi. Bisa pakai titik, bisa pakai area. Terus, kemudian disajikan hasilnya. Bisa disajikan melalui peta atau citra hujannya tadi. Bisa juga melalui grafik yang nanti bisa diekspor jadi CSV. Nah, tergantung Bapak dan Ibu kebutuhannya yang mana. Apakah cuma menampilkan visualnya saja, atau juga perlu datanya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Terus berikutnya, ini yang penting juga, ekspor hasil. Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang tanya ekspor hasil ya. Ekspornya bagaimana? Ekspornya nanti kita masuk ke Google Drive yang sesuai dengan yang Bapak Ibu pakai. Jadi misalnya akunnya bla 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 @gmail.com. Nah, itu nanti masuknya di situ Google Drive-nya. Terus itu sih. Kalau grafik itu tidak perlu masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nanti diklik itu langsung save ke komputer. Tapi kalau citra itu tetap harus masuk ke Google Drive dulu. Lanjut ada. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan datanya. Jadi petanya tadi mau di screen capture atau grafiknya mau langsung dipakai bisa. Bisa juga dilakukan pengolahan lebih lanjut. Misalnya mau dianalisis intensitas, durasi, frekuensi atau probabilitas atau macam-macam. Itu tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Tuh. Atau disajikan petanya di layout supaya lebih informatif dan seterusnya. Nah, oke, kita sampai pada tahap tantangan. Ini yang menjadi perlu kita hadapi secara bersama-sama. Nah, pertama tantangannya adalah Bapak dan Ibu tadi sudah melihat karakteristiknya, resolusinya besar sekali ya. Ada yang 0,05, ini yang paling bagus ini, sampai 0,25. Nah, kalau yang TRMM itu 0,25 degree tadi, arc degree tadi itu kalau saya baca sekitaran 27,8. Nanti kalau
misalnya keliru atau Bapak dan Ibu ada referensi lainnya, misalnya bisa diinfokan juga ya. Kalau ternyata saya salah ambil referensi gitu. Itu kalau berdasarkan referensi yang saya baca itu sekitaran 1 degree-nya itu 111 kilo. Jadi kalau 0,25 itu sekitar 27 kilo. Nah, 27 kilo itu kalau Bapak Ibu familiar dengan Yogyakarta ya, itu dari puncaknya Merapi yang barusan batuk-batuk, kapan ya? Kayaknya minggu ini, tapi saya lupa hari apa. Kemarin habis batuk-batuk, Magelang kena abu vulkanik. Jadi bukan ke arah Jogja, tapi ke arah Magelang, karena bertiupnya ke barat. Itu dari puncaknya Merapi itu sampai daerah Piungan, yang kemarin paling terguncang berat akibat gempa sesar opak. Nah, itu kalau dari situ sampai situ tuh jauh sekali Bapak dan Ibu. Kalau menempuh jalan lewat darat, naik motor gitu, ini ya mungkin sekitaran berapa jam ya? Mungkin 2 jam, 3 jam sih. Ya 2 jam lah. Kalau agak nyantai sepedaan seperti yang sedang sekarang itu ya mungkin 3 sampai 4 jam. Gitu. Jadi 27 kilo tuh lumayan besar. Jadi kalau Bapak Ibu ambil di daerah Kaliurang, daerah wisata ini, daerah lerengnya Merapi, atau ambil yang di kota Jogja, datanya sama. Lah ini kan aneh. Padahal data di sini sama di sini kan harusnya beda. Nah ya ini kita harus bisa mengantisipasi ini. Kita harus bisa mendeskripsikan datanya itu ya memang seperti ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen yang lebih halus, resolusinya bisa mungkin menggunakan GSM-AP atau GPM. Itu cuma 11 kilo. 11 kilo itu ya mungkin seginilah ya. Terus yang chips itu 5 kilo. 5 kilo ya mungkin seginilah. Jadi segini. Nah ini mungkin kalau yang GPM itu segini, kemudian TRMM itu segini. Nah itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak apa-apa lah datanya daerah yang agak luas nggak apa-apa, wong kajiannya se-Indonesia, nah boleh juga. Atau mengkaji wilayah Afrika yang sangat luas, boleh juga. Terus tantangan kedua, nah, proses ekspornya ke Google Drive ini ya butuh agak bersabar Bapak dan Ibu. Jadi karena mungkin ini tahap apa ya, masih tahap perkembangan ya Google Earth Engine-nya, masih ada development terus-menerus. Karena Google itu tidak pernah berhenti mendevelop. Itu ada tantangan pada waktu ekspornya. Ini itu saya ekspor mungkin sekitar 10 menitan sih. Dengan kondisi internet di rumah saya. Nah, tapi ini juga dialami oleh orang-orang di luar sana. Saya nemukan di Google itu forum-forum yang membahas, ternyata memang Google Earth Engine ini lambat, bukan di rumah saya saja. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ketemu seperti ini, ya mohon bersabar saja. Tapi insya Allah datanya bisa di-download kok. Gitu. Memang butuh lama. Jadi mohon bersabar dan bersyukur. Karena bersyukur dapat data, tapi ya harus bersabar. Nah, tantangan berikutnya ini, Bapak dan Ibu, yang sudah saya bukan di awal tadi, waduh pusing duluan ini. Kok halamannya kok isinya kode semua. Jadi memang kita perlu apa ya, berlatih secara berkala, nggak perlu terlalu intensif setiap saat, setiap hari gitu. Tapi ya secara rutin lah Bapak dan Ibu. Misalnya bergabung dengan forum seperti ini adalah langkah awal. Jadinya, oh mengenal dulu, oh ternyata perlu belajar kode. Nah, nanti Bapak dan Ibu misalnya kita bisa sharing-sharing misalnya, oh di website ini ada loh yang nulis kode tentang ini, misalnya Bapak dan Ibu butuhnya untuk karhutla yang nanti sebentar lagi sudah kemarau ini ya udah mulai warning ini. Harus kita antisipasi ya, mungkin ada kajian tentang karhutla, nanti kodenya yang ini. Misalnya Bapak dan Ibu interestnya tentang penutupan vegetasi ya, kodenya yang ini, nanti bisa banyak sekali Bapak dan Ibu. Ada di GitHub, ada di forum-forum itu banyak kok. Jadi jangan khawatir, apakah saya harus ngetik sendiri semuanya ini? Harus tahu? Enggak juga. Saya juga kebetulan kalau suruh ngetik sendiri itu juga bingung. Jadi saya lihat, oh kodenya, saya coba, oh bisa. Kodenya lagi, oh ini nggak bisa, nggak cocok, dan seterusnya. Jadi trial error. Nah, tapi kalau saya lihat kode-kode seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, misalnya saya ubah layarnya menjadi hitam, dan teksnya jadi hijau, mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat film ini The Matrix, saya merasa jadi Keanu Reeves, jadi seperti ada kode-kode yang lewat di depan-depan saya ini. Ini bercanda aja Bapak dan Ibu, saking banyaknya kodenya. Oke, sampai tahap terakhir. Ini sudah jam 11.
Ya nggak apa-apa ya, kita selesaikan dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu yang ada di sini yang saya yakin interest-nya adalah untuk pengelolaan das dan juga kebutuhan data hujan yang memang mungkin mutlak kita butuhkan, itu ya akan terjadi kesusahan jika memang datanya bolong-bolong atau bahkan tidak ada data sama sekali di wilayah kajian Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan ada Google Earth Engine ini yang bisa sedikit menjadi obat sakit kepala lah bagi kita, supaya ada data yang bisa menambal yang bolong-bolong tadi atau data yang sama sekali tidak ada tadi. Dengan adanya kayak database dan juga kita tidak perlu software tambahan kecuali Bapak dan Ibu ingin analisis yang lebih advance, itu bisa mengantisipasi lokasi dan waktu yang tadi sudah tidak tercover dengan data-data yang sudah tersedia. Kemudian, tapi kelemahannya tadi Bapak dan Ibu, kita sudah tahu semua bahwa ada kebutuhan internet yang kita butuhkan, mau tidak mau ya, dan juga coding tadi yang berat. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan ke Pak Mayang tadi, seberapa akurat sih sebenarnya? Ya kalau misalnya kita bandingkan dengan data observasi ya pasti ada tidak akuratnya, karena ini kan estimasi. Jadi bahkan di Explorer itu juga ditulis estimasi data hujan, jadi tidak akurat gitu. Jadi memang harus kita pertimbangan lagi masalah bagaimana data yang dari satelit tadi kita koreksi semirip mungkin sehingga dekatlah dengan data pengamatan hujan yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini waktunya agak panjang karena memang ini sudah saya sarikan sih. Saya usahakan seminimal mungkin supaya bisa cukup waktu tapi juga tidak kehilangan kontennya. Baik, mungkin saya kembalikan waktunya ke Mbak Moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gesa. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi ya pengantar pengenalan bagaimana cara menggunakan Google Earth Engine untuk memperoleh data curah hujan. Nah, mungkin sekarang langsung saja ke sesi tanya jawab. Mas Gesa, apakah berkenan menerima pertanyaan secara open mic? Boleh. Oh iya, tutup. Ya. Ya, mau tanya bisa? Iya, silakan. Iya. Untuk tanya dulu. Iya, saya mau tanya, apabila kita sudah punya SHP dalam bentuk poin-poin, halo? Mohon maaf, Pak. Iya. Iya? Silahkan menyebutkan nama Oh dan iya. instansi terlebih dahulu. Oh iya, nama saya Eko Prianto dari Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, apabila kita upload beberapa titik di asetnya itu, titik-titik hujan maksud saya, itu apakah bisa langsung kita download data-data hujan di titik-titik itu, atau apa harus manual? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah saya dapat share untuk mendownload gambar dari tampilan CHIRPS atau TRMM itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin Mas Geta silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko Prianto dari Balai Litbang DAS ya. Salam kenal ya Pak. Saya Gasa dari Lepedas. Iya, salam kenal juga Mas Gasa. Oke, baik Pak. Terkait dengan SHP titik, malah saya belum pernah coba Pak ini. Jadi yang biasanya saya upload itu kalau SHP itu yang batas wilayah, misalnya batas DAS. Nah, itu saya seringnya itu. Kalau titik itu selama ini saya ini Pak. Jadi koordinatnya berapa saya masukkan ke dalam Google Earth Engine tadi. Tapi ini saya menarik Pak. Kebetulan saat ini saya belum bisa menjawab apakah kalau titik itu nanti bisa kita gunakan untuk mengekstraksi data hujan. Oke. Mungkin nanti bisa berkontak lagi ya Pak. Nanti saya setelah mencoba, oh ini ternyata bisa gitu. Jadi ini sangat menarik. Siap. Ya. Kalau dari titik-titik kita inputkan manual itu geometri bisa berarti? Tidak, enggak hanya satu titik loh Mas, langsung misalnya langsung 5 titik. Oh bisa juga itu langsung. Mungkin bisa saya tunjukkan juga ya Pak. Ini saya juga mengerjakan
data. Nah, ini sudah muncul ya gambarnya ya? Ya, sudah. Nah, kebetulan ini saya sedang mengerjakan di wilayah Makassar. Itu ada beberapa titik. Jadi ini sebentar saya tampilkan dulu. Ini kebetulan pas lagi saya buka page ini sih. Nah, ini kalau biasanya Pak, sebelumnya itu saya selalu masukkan titik-titik ini. Jadi koordinatnya berapa, kemudian ini saya sebutkan saya deklarasikan variabelnya lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Iya. Tuh. Nah, kalau yang SHP tadi kebetulan saya belum pernah, nanti saya akan coba. Oh Sangat iya. menarik nih. Nah, ini kan saya gunakan 4 titik, Pak. 4 titik di wilayah kajian ini kebetulan di wilayah Taman Nasional. Nah, di wilayah ini saya akan ekstraksi data hujannya. Ini data hujan yang seasonality. Jadi saya mau melihat pola hujannya selama tahun berapa nih ya? Tahun 87 sampai 2019 itu polanya seperti apa di Taman Nasional ini. Nah, ini nanti akan muncul di sini, Pak. Ini adalah titik ke berapa yang tadi? Titik 4 kalau nggak salah. Jadi saya munculkan satu-satu. Tapi juga pernah saya munculkan 4 titik ini secara bersamaan. Nah, tapi nanti kendalanya adalah koneksi internet, Pak. Jadi kalau misalnya nanti empat-empatnya kita munculkan, nanti koneksi internetnya lambat. Jadi nanti kita bisa ganti satu-satu. Ini misalnya lokasi 4, saya ganti lokasi 1. Nah, nanti kita run lagi. Nanti generating chart akan muncul data yang lokasi 1 dan seterusnya. Jadi ini cuma untuk ngakali aja supaya processingnya tidak terlalu berat. Gitu mungkin, Pak. Ya, oke, Mas. Saya. Iya, makasih banyak. Ya. Satu lagi, Mas, tadi untuk ekspor. Ya. Oke, kalau sharing kode nanti misalnya bisa jawab saja ya, Pak? Oke, siap. Ya. Minta nomornya nanti, Mas. Oke, kebetulan saya juga ada grup. Nanti saya akan dimunculkan oleh panitia. Oh iya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Desa. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, saya akan membacakan pertanyaan dari WhatsApp yang sudah dikirimkan ke saya ya, Mas. Ini ada beberapa sih yang masuk. Ada pertanyaan dari Sabaha Munandar, mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apakah skrip GEE bisa menggunakan bahasa pemrograman R? Udah, Mas. Monggo, bisa dijawab. Oke, terima kasih. Oke ya, dari Mas Sabah Munandar sebenarnya ya, mahasiswa UMS. Oke, bahasa R-nya kebetulan saya malah belum pernah menggunakan R nih. Kalau nggak salah ini tuh bahasanya bahasa JavaScript kalau nggak salah. Jadi, apakah bisa menggunakan bahasa R? Sepertinya kalau bahasa R bahasanya sama seperti yang saya contohkan skrip tadi mungkin bisa, tapi kebetulan saya belum pernah menggunakan bahasa R, jadi saya belum pernah. Jadi kalau sejauh ini yang saya pernah gunakan adalah bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh Google Earth Engine, yang nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian documentation. Di bagian documentation itu ada semacam skripnya, ini digunakan untuk apa, kemudian nanti hasilnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Tapi untuk ini saya tidak bisa menjawab apakah bahasa R bisa digunakan atau tidak. Sejauh itu kalau cocok, berarti bisa. Tapi kalau tidak cocok, mungkin tidak bisa dieksekusi. Mungkin itu ya, Mas Sabah Munandar. Semoga pertanyaannya bisa menjawab. Jawabannya bisa menjawab pertanyaan. Baik, Mas. Terima kasih. Kira-kira mau berapa pertanyaan lagi ini, Mas? Monggo diatur saja waktunya. Saya ngikut aja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara open mic, kami persilahkan kepada satu penanya. Monggo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Nur Salam dari Universitas Tadulako. Tadi sebenarnya sudah kirim pertanyaan lewat WA ya.
karena ini open mic, saya ingin langsung tanya saja. Untuk ini kan Google Engine ini berbasis untuk analisis data spasial berupa data raster ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya intinya adalah apakah kita bisa memasukkan atau mengupload data raster yang dari milik drive kita, dari drive PC untuk masuk dalam analisis itu juga dilibatkan, combine dengan data cloud dalam proses analisis dengan menggunakan GE ini. Ya, makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Nur Salam dari Tadulako, salam kenal juga. Sebenarnya bisa Pak, ada fitur untuk mengunggah data raster. Sebentar, saya tunjukkan lagi juga. Bisa muncul ya? Nah, di bagian ini Pak, bagian aset, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang untuk mengunggah sesuatu, bisa save file dan lain-lain, itu memungkinkan kita mengunggah data geotiff. Jadi raster-raster yang sudah punya data koordinat, jadi sudah tergeoref, terutama geotiff, atau juga JSON juga bisa. Itu Pak. Selain itu juga bisa mengupload CSV. Cuma sejauh ini saya belum pernah mengupload sesuatu raster terutama ke dalam Google Earth Engine, karena justru saya yang memanfaatkan kekayaan data Google Earth Engine ini ke dalam analisis saya. Jadi bukan saya menginput ke sana. Tapi akan menjadi menarik juga misalnya kita mau menggunakan misalnya data-data yang tidak ada di Google Earth Engine. Jadi misalnya data hujan yang himawari misalnya, atau data penutupan lahan misalnya dari foto udara yang nanti Bapak ambil dari drone misalnya, itu juga bisa memungkinkan yang di sini. Iya. Untuk digunakan untuk analisis. Iya, maksud saya jadi pertanyaannya seperti itu, lanjutnya seperti itu. Jadi kalau kita mengupload data raster, apakah itu otomatis Google Engine ini juga bisa mengenali tipikal data tersebut, misalkan panjang gelombang dan sebagainya, misalkan dari data drone, sejenisnya seperti demikian. Karena kalau data cloud kan otomatis semua data yang menyangkut data raster tersebut sudah dimiliki oleh Google. Nah, bagaimana dengan data yang diupload? Apakah langsung dikenali sehingga langsung dapat diproses sebagaimana data raster yang dimiliki oleh cloud tersebut? Ya, gitu maksud pertanyaannya tadi, Mas ya. Oke, baik Pak. Saya menangkap pertanyaannya. Jadi mungkin kalau Bapak pernah upload foto udara di Google Earth, bukan yang engine tapi Google Earth saja. Jadi dulu pas awal-awal maraknya drone itu, saya juga sering mainan drone kemudian buat foto udara. Itu saya bandingkan sama citranya yang ada di Google Earth. Kan Google Earth itu hanya menampilkan citra yang tidak terlalu jelas. Jadi udah kelihatan sih tapi masih buram-buram. Jadi kita tumpuk dengan foto udara itu bisa. Nah, di Google Earth Engine ini saya belum pernah mencoba itu lagi, Pak. Tapi rasanya mungkin karena ini itu providernya sama, ada kemungkinan dia melakukan hal yang sama juga. Jadi sangat memungkinkan, Pak. Jadi menampilkan data raster ke dalam sini misalnya untuk membandingkan data yang jauh lebih detail untuk gunakan untuk analisis. Gitu, Pak. Tapi sejauh ini saya belum mencoba yang di Google Earth Engine ini. Baru Google Earth saja. Mungkin itu, Pak. Ya, makasih Mas. Ya. Ya, baik, terima kasih Mas Gasa untuk jawabannya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Ya, namun sayang waktu kita terbatas. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami jawab melalui web ya Bapak Ibu. Jadi bukan melalui personal chat, namun melalui web kami, seperti itu. Nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp group. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi 2 ini, Mas Gasa, monggo Mas, closing statement dan kesimpulannya pada sesi 2 ini. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua yang berkenan hadir pada forum ini untuk sharing-sharing mengenai Google Earth Engine. Jadi ini adalah teknologi yang sangat
luar biasa menurut saya. Kita bisa optimalkan data dari Google Earth Engine ini, termasuk teknologinya untuk analisis yang terkait dengan data hujan di wilayah Indonesia. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa data yang kita miliki itu saat ini bolong-bolong. Jadi kita perlu ada strategi untuk menambahnya. Jadi semoga sajian minuman yang saya sampaikan pada siang ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada kesalahan ucap atau mungkin pertanyaan yang belum dapat kami respon karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian karena kita sudah bertemu di sini, semoga kita bisa melanjutkan komunikasi di waktu yang akan datang. Jadi tidak memutus silaturahmi. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon undur diri. Baik, terima kasih Mas Gasa. Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berada di penghujung acara, maka saya dan teman-teman selaku panitia memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak sekali kekurangan. Kami sangat menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian supaya webinar ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup segitu saja. Untuk informasi yang lebih lanjut nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp group ya Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.